selanjutnya untuk video kali ini kita akan lanjut ke materi chapter yang baru, yaitu materi di chapter ke-6 terkait dengan multi audit atau audit evidence. Di bab-bab sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan lingkup dari audit, kemudian profesi akuntan publik, kemudian kode etik dari akuntan publik, dan juga kewajiban hukum profesi akuntan publik. Serta kita ada belajar juga terkait dengan laporan audit. Bagaimana sih bentuk dari laporan audit? Nah, chapter-chapter tersebut sudah kita pelajari, kita bahas itu terkait dengan profesi akuntan publik atau profesi audit. Nah, di chapter kali ini, chapter ke-6 dan juga chapter sebelumnya yang satunya itu yang terkait dengan chapter 5 terkait dengan tanggung jawab audit serta tujuan dari proses audit. Dan yang chapter ini terkait dengan bukti audit, merupakan bagian dari prosedur audit ya. Jadi sebenarnya sudah ada dua bagian besar yang kita pelajari terkait dengan audit. Yang pertama itu terkait dengan profesi audit yang kita pelajari di chapter 1 sampai chapter 4. Kemudian di chapter 5 dan chapter 6 ini kita belajar terkait dengan prosedur audit, yaitu terkait dengan tanggung jawab auditor dan juga tujuan dari proses audit. Dan juga yang chapter kali ini terkait dengan bukti audit dan juga bukti audit atau audit evidence. Nah, kita mulai terkait dengan bukti audit. Bukti audit itu apa? Bukti audit itu adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan. Jadi semua informasi yang mendukung data-data yang disajikan dalam laporan keuangan. Dan terdiri dari apa? Terdiri dari catatan akuntansi yang berkaitan dengan proses pembukuannya, proses pelaporan keuangannya. Dan juga yang kedua terkait dengan informasi pendukung, yaitu informasi-informasi baik dari pihak internal maupun pihak eksternal yang mendukung data-data yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan akuntansi ya istilah aslinya kita sebut sebagai accounting report, sedangkan informasi pendukung ya disebut istilah lainnya ya terkait yaitu collaborative information. Jadi ulangi lagi, bukti audit itu adalah segala informasi yang mendukung data-data yang disajikan dalam laporan keuangan ya, yang membantu audit dalam melakukan proses auditnya, melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan ya, dan di akhirnya membantu audit dalam memberikan pendapat atas kewajaran dari laporan keuangan. Jadi bukti audit itu segala informasi yang mendukung data-data yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut, yang terdiri dari catatan akuntansi dan juga informasi pendukung. Terkait dengan dasar pembahasan bukti audit. Nah, berdasarkan standar pekerjaan lapangan audit, standar audit pekerjaan lapangan, khususnya peraturan nomor 3. Jadi ada beberapa poin penting terkait dengan standar pekerjaan lapangan, standar audit di dalam pekerjaan lapangan. Ini khususnya peraturan nomor 3 mendasari bahwa pembahasan bukti audit di mana auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dengan melaksanakan prosedur audit untuk memberikan dasar yang memadai dalam temuan-temuan audit ya, dalam temuan-temuan audit yang pada akhirnya memberikan hasil akhir terkait dengan opini audit gitu. Jadi berdasarkan standar pekerjaan lapangan khususnya poin 3 mendasari bahwa bukti audit itu di mana auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan juga tepat dalam pelaksanaan prosedur auditnya. Gunanya apa? Guna memberikan dasar yang memadai dalam temuan-temuan audit yang berakhir atau yang mempengaruhi pemberian opini atau pendapat oleh si auditor. Nah, terkait dengan bukti audit ini ada standar auditing yang khusus mengatur
bukti audit ini ya, yaitu di standar auditing nomor 500. Nah, itu terkait dengan bukti audit. Kalau kalian mau mempelajarinya lebih lanjut, lebih mendalam, kalian bisa lihat di standar audit nomor 500 terkait dengan bukti audit. Nah, itu terkait dengan tujuannya apa, kemudian pelaksanaannya bagaimana, prosedur auditnya itu bagaimana, yang berkaitan dengan temuan-temuan atas bukti audit ada di standar auditing nomor 500. Lanjut ke keputusan mengenai bukti audit. Nah, auditor itu diwajibkan untuk mengumpulkan bukti yang tepat dan dalam jumlah yang cukup. Jadi auditor itu harus dapat menemukan bukti-bukti yang tepat sesuai dengan temuan-temuannya dan juga dalam jumlah yang cukup gitu, yang dapat dibuktikan dan juga lengkap gitu. Jadi kalau ada temuan-temuan audit ya harus dibuktikan dengan bukti-bukti audit dan juga dengan jumlah yang cukup gitu. Ya, cukup maksudnya tidak berlebihan. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mempersingkat proses audit gitu. Kalau dikumpulkan banyak-banyak, tetapi dalam misalnya dikumpulkan 5 atau 6 bukti udah cukup, bisa kita kita jadikan sanggahan atau dijadikan pembelaan, ya udah cukup, ngapain lagi dikumpulkan banyak-banyak ya. Saya rasa seperti itu sih, untuk menghemat waktu agar proses audit lebih efektif dan juga efisien gitu. Jadi keputusan mengenai bukti audit di mana auditor itu diwajibkan mengumpulkan bukti-bukti yang tepat atau appropriateness dalam jumlah yang cukup atau sufficient. Nah, ketetapan bukti mempengaruhi apa? Mempengaruhi kualitas bukti, kualitas dari proses auditnya itu sendiri, temuan-temuan dari audit. Nah, bukti yang berkualitas apa? Bukti yang berkualitas yaitu relevan dan juga dapat dipercaya. Jadi bukti-bukti yang dikumpulkan sama audit ya harus relevan dengan temuan-temuannya, gitu, sesuai dan juga dapat dipercaya. Kejelasannya bukti-buktinya itu dapat dipertanggungjawabkan, gitu. Dapat memperkuat temuan-temuan dari si audit, gitu. Sedangkan kalau kecukupan bukti yang terkait dengan jumlah sampel, jadi nggak mungkin yang namanya audit mengaudit semuanya, pasti dilakukan bisa dalam bentuk sampel. Nah, dari jumlah sampel ini dirasa sudah cukup dan juga mempunyai bukti yang tepat, ya sudah bisa dijadikan lampiran atau dukungan dalam temuan-temuan dari si audit. Kemudian unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam keputusan mengenai bukti audit. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan penggunaan atau mengenai bukti audit. Yang pertama itu prosedur audit yang digunakan. Yang kedua, jumlah sampel yang harus dikumpulkan. Yang ketiga, ini unsur yang dipilih dari populasi. Dan keempat, bentuk pelaksanaannya. Nah, 4 ini semuanya berkaitan dengan proses audit ya. Jadi prosedur yang digunakan harus ditetapkan terlebih dahulu gitu. Jangan pada saat proses audit baru dimulai baru ditentukan prosedurnya, kemudian jumlah sampelnya, unsur yang dipilih dari kriteria-kriteria yang dipilih dari populasinya, kemudian untuk pelaksanaannya kapan gitu. Jadi ya sebelum pencarian atau pengumpulan bukti audit dalam proses audit ya semuanya terkait dengan prosedur, jumlah sampel, kemudian populasi, unsur-unsur dipilih dalam populasi serta waktu pelaksanaannya itu harus ditentukan terlebih dahulu sebelum proses audit atas temuan-temuan pengumpulan bukti-bukti dari temuan-temuan audit dilaksanakan. Itu terkait dengan keputusan mengenai bukti audit. Jenis bukti audit. Nah, jenis bukti audit ini dikelompokkan menjadi 2 golongan, sama seperti yang tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya. Nah, terkait dengan bukti audit didapat dari apa? Catatan dan informasi pendukung. Nah, inilah jenis-jenis bukti audit.
yaitu ada dua kategori. Yang pertama itu adalah bukti audit yang didapat dari data akuntansi, dan yang kedua bukti audit yang didapat dari informasi penguat atau informasi pendukung. Kita mulai dari data akuntansi dulu. Jenis audit yang diperoleh dari data akuntansi. Di sini ada dua ya, dari struktur pengendalian intern dan juga catatan akuntansi. Nah, ini terkait dengan struktur pengendalian internnya berkaitan dengan bagian alur pelaksanaan SOP-nya, kemudian bagian terkait dengan prosedur pencatatannya, prosedur semuanya yang berkaitan dengan flowchart yang ada dalam perusahaannya. Itu struktur organisasinya juga masuk di situ. Semuanya berkaitan dengan struktur pengendalian intern. Itu SOP-nya, SOP atas pencatatan keuangannya atau akuntansinya segala macam. Ya, jadi struktur pengendalian intern yang berkaitan dengan segala sesuatu flowchart atau bagian yang berkaitan dengan aturan atau standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, itu di struktur pengendalian. Kemudian jenis bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi ya tentunya berkaitan dengan catatan akuntansi. Semua transaksi, semua catatan-catatan akuntansi yang dimiliki atau yang ada dalam perusahaannya itu dapat dijadikan sebagai bukti audit, terutama bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi. Catatan akuntansi apa saja? Ya semua transaksi, semua kegiatan, proses pencatatan atau pembukuan atau sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Nah, dari jurnalnya, kemudian lampiran-lampiran atas transaksinya, pengeluaran kas maupun penerimaan kasnya, pembeliannya, penjualannya, kemudian jurnalnya, buku besar pembantunya, neraca saldo, kemudian badan neraca lajur yang neraca lajur sampai dengan laporan keuangannya, dan juga pengungkapan atas informasi-informasi laporan keuangannya atau DCIR. Jadi untuk catatan akuntansi ya segala sesuatu hal yang berkaitan dengan pembukuan ataupun pencatatan akuntansi terkait dengan laporan keuangannya. Nah, ini terkait dengan jenis bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi. Ada satu lagi yaitu jenis bukti audit yang diperoleh dari data pendukung atau informasi penguat. Di sini ada beberapa tipe terkait dengan informasi pendukung dalam jenis bukti audit yang diperoleh dari informasi pendukung. Ini ada beberapa tipe. Yang pertama itu bukti dokumenter atau dokumentary, terdiri